Australia, lu bener-bener ya, masa timnas gua lu kasih bis butut begini? Lu lihat aja nih, lampunya mati satu. Ini kalau di Indonesia langsung disamperin sama polisi, ditilang. Dan ini juga nih, nggak ada namanya timnas apa kek. Masa iya kalah sama jok motor? Lu lihat nih, di Indonesia jok motor aja kita kasih lambang negara. Ini dia nih lambang PSSI-nya Italia, kita taruh di jok motor tuh. Respect nggak Indonesia? Nggak cuma jok motor nih, spray juga kita tulisin nih, saking cintanya sama sepak bola. Lu bener-bener gak ada respectnya sama tim nasional Indonesia. Padahal waktu timnas Australia kesini, kita kasih nih yang terbaik. Bisnya dikasih tulisan Australia, biar orang-orang tahu yang di dalam adalah tim nasional Australia. Kalau begitu caranya, nih inget, tandain aja besok kalau kesini lagi, kasih aja nih bis Sumber Kencono, jurusan Madiun Solo. Biar lu tahu lagi enak istirahat, tiba-tiba ada yang dateng langsung naruhin permen jahe di pangkuan lu. Tiba-tiba ditagih suruh bayar. Udah 2 kali nih timnas Indonesia diperlakukan begini. Waktu bertanding ke Cina juga dikasih fasilitas yang kurang bagus. Akhirnya mainnya kurang maksimal. Tapi untuk kali ini gak akan terulang lagi. Lu kasih fasilitas jelek, tetap tim nasional Australia kita akan obrak-abrik. Pertandingan 421 miliar versus 650 miliar, yaitu tadi kalau dilihat dari market value-nya, timnas kita unggul di atas Australia. Untuk posisi saat ini mungkin Indonesia terkesan menang jauh banget, bahkan 200 miliar lebih lah unggulnya. Itu kenapa? Ya karena tim yang di bawah saat ini Indonesia termasuk full tim ya untuk saat ini. Sedangkan Australia harus kehilangan beberapa pemain. Pemain belakangnya Australia cedera semua. Jadi otomatis market value-nya turun. Kalau hitung-hitungan mudahnya ya secara market value kita unggul, otomatis secara hasil pun kemungkinan pertandingan akan berimbang. Market value kita di atas, Australia di bawah. Karena Australia main di kandang ya semangatnya lebih, jadi berimbang lah secara skill. Ya karena skill dan market value kalau hitungan orang awam ya nggak beda-beda jauh lah. Makin tinggi market value-nya, makin tinggi juga skillnya. Siapa yang udah gak sabar menantikan pertandingan ratusan miliar ini? Karena ini termasuk rekor sepanjang sejarah timnas kita menang secara market value lawan Australia. Penasaran, deg-degan, takut, semua jadi satu kan? Martin Paes ketahuan hapus Instagram dan hapus TikTok dari handphonenya. Itu sudah dikonfirmasi dan Martin Paes mengakui kalau memang itu adalah kebiasaan dia ketika tim nasional Indonesia mau bertanding. Martin Paes mengaku dia ingin fokus untuk membela Garuda di Sydney nanti. Jadi ini yang dilakukan Martin Paes. Setiap pengen main bareng Indonesia, dia langsung hapus Instagram dan TikTok supaya dia fokus, dia bisa tampil maksimal untuk tim nasional Indonesia. Pada awal karir saya cukup sensitif terhadap komentar orang lain. Ini pasti gara-gara bocil-bocil nih. Kelakuannya kalau komen sembarangan jadi dia gedek. Orang yang sudah banting tulang untuk tim nasional kita kok masih ada aja yang bilang timnas Belanda versus timnas Australia. Bayangin, setiap timnas mau main 2 hari 3 hari sebelumnya dia hapus tuh Instagram, dia hapus TikTok, dia semua media sosial dia off, dia fokus sama tim nasional supaya meraih hasil maksimal. Tapi masih aja dikatain nasionalisme, itu mah orang Belanda. Ya elah, padahal yang ngatain pengangguran dan gak pernah berbuat apa-apa untuk Indonesia. Masih ingat gak nih kejadian ini? Inilah yang membawa Indonesia sampai saat ini dan berani berharap lolos ke Piala Dunia.